Caber. Semuanya cepat. Bush bilang, akan dapat hadiah besar. Kejar mereka, saudara-saudara. Kejar dengan sekuat tenaga. SSST. Kamu mau apa? Ada orang yang ingin menangkapku. Tolong bantu aku. Sembunyi sana. Baik. Cari di tempat lain. Ayo pergi. Keluarlah, mereka sudah pergi. Kamu mau apa? Aku diracuni. Tolong selamatkan aku. Lepaskan. Asalkan kamu setuju, apapun yang kamu minta akan aku penuhi. Aku ternyata tidur dengannya. Aku keluar untuk meninjau proyek, tak disangka dikhianati oleh kakakku. Bahkan aku diracuni, untung dia menyelamatkanku. Maaf. Aku tadi malam. Kamu lucu? Kamu siapa? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku diracuni. Karena kamu sekarang adalah wanitaku, aku akan bertanggung jawab. Kamu. Xiaoning, Kenapa aku mendengar kamu berteriak? tidak terjadi apa-apa kan? Ibu datang. Cepat sembunyi. Aku tidak akan sembunyi, aku bilang akan bertanggung jawab. Pasti akan menepati janji. Xiaoning, aku masuk ya. Kamu, kalian. Ibu. Aku dan dia hanya. Xiaoning, ibu selama 20 tahun ini. Hanya kamu yang sendirian merawat nenek tua ini. Dan dengan susah payah membesarkan Haoyang. Berapa banyak penderitaan yang kamu alami, berapa banyak kesulitan yang kamu hadapi. Ibu tahu semuanya, sekarang kamu akhirnya sadar. Mau mencari pasangan lagi, ibu sangat senang. Hati ini sangat bahagia. Ibu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Xiaoning, ibu tidak melarang kalian. Asalkan kalian bahagia, itu sudah cukup. Ya ampun, Haoyang sudah besar. Aku mau menikah dengan siapa lagi? Xiaoning, aku tidak keberatan kamu punya anak. Dan aku bisa menganggapnya seperti anakku sendiri, bisa membantunya. Tidak usah dibantu. Anakku sudah menikah masuk ke keluarga kepala desa. Aku akan menemani ibuku, tidak kemana-mana lagi. Kamu cepat pergi. Aku tidak pergi. Baik. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Xiaoning, Xiaoning, biar aku saja. Xiaoning. Biar aku saja. Nanti pekerjaan fisik seperti ini, aku yang kerjakan. Xiaoning. Ibu. Ibu. Cuaca seperti ini. Bagaimana bisa bawa ibu mertua ke dokter? Xiaoning, aku menemukan jas hujan. Aku bisa gendong tante ke klinik. Akhir-akhir ini ada yang tidak enak badan? pusing, dada sezag banjet. Kalau bukan karena dia, malam ini ibu mertua mungkin tidak akan bertahan. Dia sepertinya pria yang bisa diandalkan seumur hidup. Lepia. Xiaoning, kamu akhirnya mau memperhatikan aku. Baik. Xiaoning, biar aku saja. Yuan Yo. Perkataanmu sebelumnya masih berlaku kan? Xiaoning, kamu mau menikah denganku? Mau.
Bos Jinag. Bos Jinag. Bos Jinag, akhirnya ketemu Anda. Anda. Ada urusan perusahaan, bos menyuruh Anda segera kembali. Baik, Xiuning, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Setelah selesai, aku akan kembali. Tenang, tunggu aku sebulan lagi. Aku pasti kembali untuk menikahimu. Baik. Bos Jinag, ini kelalaianku. Membuat Anda terkejut. Tidak apa-apa, sudah saatnya aku kembali menemui kakakku. Dulu ayahku menyerahkan perusahaan untuk kukelola. Kakakku selalu tidak terima, aku belum pulang beberapa hari ini. Mungkin dia sudah melakukan banyak hal untuk merebut kekuasaan. Bos Jinag, apakah Anda benar-benar akan menikahi wanita desa itu sebagai istri direktur? Ya, hanya dia yang cocok menjadi istriku. Xiuning, Ibu. kamu tunggu Xiao Jiang di sini. Tidak, ini Haoyang. Bukannya anak itu bilang akan pulang setiap 3 bulan sekali? Aku hitung hari, seharusnya hari ini. Yuan Yo juga bilang saat pergi. Hari ini dia pulang. Aku pikir ini kesempatan bagus untuk memperkenalkan mereka. Haoyang pasti sangat senang. Kalau tahu kamu menemukan pria yang baik seperti ini. Semoga saja. Baiklah, kamu tunggu di sini. Aku akan beri makan ayam dulu. Ibu, hati-hati ya. Ibu, Ibu, bagaimana kabarmu? jangan menakut-nakutiku. Ibu, Kondisinya sangat parah, aku tidak bisa menanganinya di sini. Kamu harus segera membawanya ke rumah sakit besar. Tapi, tapi apa, dokter? biaya di rumah sakit besar sangat mahal. Kamu harus siapkan 50.000 yuan untuknya. 50.000 yuan? Kenapa butuh sebanyak itu? Itu baru biaya awal. Kamu harus cepat pulang dan cari cara. Dokter, Rp50.000 yuan? Di mana aku bisa dapatkan 50.000 yuan? Haolang. Haolang, Iya, Bu, kita masih punya Haoyang. Dia pasti mau membantu kita. Ayo, Bu, kita cari Haoyang. Kita temui Haoyang. Beritahu cabang perusahaan di Shuangqiao County. Suruh mereka siapkan semuanya. Aku akan menjemput Xiuning dengan meriah. Kembali ke Rongcheng. Selain itu, pabrik yang didirikan ayah mertua Sang Haoyang selalu ingin mendapatkan pesanan dari grup Jiang kami. Berikan mereka beberapa pesanan besar. Kedepannya, jadikan mereka sebagai mitra pabrik Jiang Group. Tunjuk Sang Haoyang untuk menangani semua urusan bisnis. Baik, Bu, tunggu aku sebentar ya. ngapain sih? Ini kan pabrik milik keluarga Sao, kepala desa terkaya di sini. Orang luar tidak boleh sembarangan masuk. Halo, Pak. Saya ibu dari Sang Haoyang. Ada urusan mendesak, tolong izinkan saya masuk. Katanya menantu bos sepertinya sudah tidak punya keluarga lagi. Makanya dia menikah masuk ke sini. Lihatlah dirimu sendiri, penampilanmu yang lusuh. Entah dari mana munculnya, sok-sokan mengaku keluarga. Jangan mempermalukan diri di sini, cepat pergi. Bukan, Pak. Saya benar-benar ibu Sang Haoyang. Kalau tidak, suruh dia keluar saja. Menantu bos, bisa semudah itu kamu temui? Saya tidak ada waktu untuk berdebat, cepat pergi. Haoyang, nenekmu sakit. Cepat keluar, Haoyang. Aduh. Teriak-teriak apa? Kau ini perempuan, mau bikin aku dipecat? Kalau tidak pergi, aku tidak akan segan-segan. Pak, saya benar ibu Sang Haoyang. Saya. Mak Bang. Ini ibuku. Haoyang, Bu, akhirnya ketemu. Sudah kubilang, aku akan menjenguk kalau ada waktu. Jangan cari aku kalau tidak penting. aku panik, nenekmu sakit. Kalau nenek sakit cari dokter, cari aku ngapain? Aku juga tidak mau merepotkanmu. Tapi, hasil panen 2 tahun ini buruk. Tidak ada tabungan. Benar-benar tidak ada jalan lain, baru aku datang. Istriku pelit, aku juga tidak punya uang. Ibu belum pernah meminta darimu. Anggap saja ini pinjaman,
nanti pasti aku kembalikan. Boleh kan? Ini saja ambil. Tidak cukup, benar-benar tidak cukup. Tidak. Berapa yang kau butuhkan? Dokter bilang minimal 50.000. 50.000? Kau gila ya? Aku kasih tahu ya. Cuma segini yang aku punya. Mau ambil atau enggak? Cepat pergi. Cepat ambil uangnya dan pergi. San Haoyang, kau sedang apa? Sayang, aku salah. Dia minta 50.000, kan aku juga belum kasih. Menantu, anggap saja uang ini aku pinjam dari kalian. Aku pasti akan kembalikan. Xiuning, kau tunggu saja. Aku akan segera menjemputmu kembali ke keluarga Jiang. Aku hanya ingin bersamamu di keluarga kaya ini. Menjadi pasangan yang paling biasa. Ayah ibu, kalian buru-buru mau kemana? Kau belum tahu ya, nak? Desa Xiaoqiao kita sebentar lagi akan kedatangan. Keberuntungan besar. Orang terkaya Rongcheng. Suka dengan gadis dari desa kita. Mau dinikahkan jadi istri direktur. Keluarga kita di desa Xiaoqiao. Termasuk yang dihormati. Siapa yang berani tidak menghargai keluarga kita? Dengan hubungan ini. Nanti kita bisa dekat dengan orang terkaya Rongcheng. Itu pasti mudah. Katanya sih orang terkaya itu sendiri yang datang menjemput pengantin. Kesempatan baik seperti ini jangan sampai terlewat. Zhao Zhao, kau dan Haoyang cepat ikut kami. Bagus, aku belum pernah lihat orang terkaya Rongcheng. Ibu mertuaku sakit, butuh uang segera. Bolehkah aku meminjam sedikit uang? Aku pasti akan mengembalikannya. Wanita ini hamil. Mana mungkin? Ibuku sudah lebih dari 40 tahun. Masih janda, mana mungkin hamil? Denyut nadi ini pasti hamil, tidak mungkin salah. Orang segini besar kok berbuat hal memalukan. Ibu macam apa ini? Sanggup menjejekan. Sudah mau masuk liang kubur masih bisa hamil. Bagaimana bisa kau lakukan hal memalukan seperti ini? Bukan seperti yang kau pikirkan. Jaga Jia. Bupati, sungguh tidak menyangka Anda datang. Kami sangat tersanjung. Lao Zhao, bagaimana kau kenal orang terkaya Rongcheng? Bos John, aku dapat kabar pasti. Dia memilih bekerja sama dengan pabrik keluarga Zhao. Masih ada keberuntungan besar seperti ini? Keluarga kita pasti akan makmur. Mereka juga menunjuk San Haoyang untuk menangani semua bisnis. Suamiku, kau benar-benar sukses. Ini semua karena menikahi istri yang baik. Betul, ini berkat nama baik keluarga Zhao. Sudah, tidak usah bahas lagi. Aku harus kembali ke kabupaten untuk mempersiapkan segalanya. Bupati bekerja keras. Bupati, hati-hati di jalan. Ini agak aneh. Aku belum melakukan apa-apa, tapi rezeki sudah datang. Bagaimana bisa tiba-tiba jatuh ke keluarga kita? Pasti karena bakatku diakui oleh orang terkaya. Kamu masih bisa tertawa? Kabar baik tidak tersebar, kabar buruk menyebar cepat. Kamu punya ibu yang memalukan seperti ini. Kalau orang terkaya tahu, apakah dia masih akan mempekerjakanmu? Haoyang, yang ada di grupku bukanlah bayi yang lucu. Dia punya ayah. Tidak bisa. Keluarga Zhao sebentar lagi akan memiliki hidup yang baik. Jangan biarkan wanita ini menghancurkannya. Iya, Bu. Haoyang baru saja dipromosikan. Kalau orang terkaya tahu, aku masih ingin mengandalkan Haoyang untuk sukses. Jangan biarkan wanita tua ini menghancurkan segalanya. Haoyang, jangan dengarkan omongan mereka. Time. Ini semua karena kamu melakukan hal yang memalukan. Ayah, tolong aku. Beri aku petunjuk. Wanita hamil ini yang tidak setia pada suaminya. Menurutku, dia harus dibawa ke kuil keluarga San dan mati untuk menebus dosa. Apa? Ayo, Bava Jia. Xiuning. Berikan 2 menit untuk mencari tahu di mana istri bos. Baik. Bos Jiang, kami menemukan istri bos. Dia di kuil keluarga San, sepertinya ada masalah. Apa? Haoyang, percayalah padaku. Lakukan. Xiuning, kalian sedang apa? Berhenti semua. Xiuning. Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Kamu siapa? Berani-beraninya membuat keributan di sini. Bos Jiang, kami menemukan istri bos. Dia di kuil keluarga San, sepertinya ada masalah. Apa? Xiuning belum tahu identitasku. Kalau aku datang dengan banyak orang, aku khawatir Xiuning akan ketakutan. Kamu ikut aku ke kuil keluarga San. Kalian tunggu di sini. Apa hubunganmu dengan ibuku? Apakah bayi di perutnya adalah milikmu? Siapa aku? Kalian tidak berhak tahu. Tapi Xiuning adalah tunanganku. Kamu adalah Li Xiuning, si pacar tua wanita tua ini.
Ibu, ternyata demi pria ini, kau melakukan hal yang memalukan. Memang cocok, janda seperti ibumu. Pas dengan bujangan tua, cocok banget. Kalian para mata Twitter, tahukah kalian? Siapa yang berdiri di depan kalian? Dia adalah Rong Cheng, Assistant Song. Aku ingin melihat bagaimana biasanya kalian memperlakukan si Yuning. Kenapa diam? Lanjutkan, tidak bisa melanjutkan kebohongan? Aku beritahu, aku adalah kepala desa Xiao Kiao. Di sini, aku adalah segalanya di desa Xiao Kiao. Aku hanya perlu gerakan jari untuk menghancurkanmu. Kepala desa kecil, berani banyak bicara. Berani mengejek ayahku? Aku beritahu. Kami sebentar lagi akan menjadi mitra orang terkaya Rong Cheng. Cepat berlutut dan minta maaf sekarang juga. Berani bicara besar seperti itu? Orang seperti kamu, yang tidak berbakti pada ibu kandung sendiri. Kurasa kamu tidak akan bisa bekerja sama dengan orang terkaya. Kamu, sepertinya aku harus membereskanmu, kalau tidak. Kamu tidak tahu akibatnya melawanku. Ayo, pukuli mereka. Jangan, aku berlutut, aku minta maaf untuknya. Si Yuning, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Mertua bukan, kepala desa. Kepala desa Zhao, lepaskan Yuan Yo. Ini salahku sendiri, asal kau lepaskan mereka. Aku jamin aku akan menerima hukumanmu, maafkan. Wanita ini, untuk siapa lagi kau mau meminta? Aku beritahu, kalian berdua suami istri, jangan harap selamat. Berani memukul wanitaku? Suami, dia berani memukulku, dia berani memukul istri kepala desa. Kalian, pukuli mereka habis-habisan, hari ini aku buat mereka tidak bisa keluar dari desa Xiao Kiao. Jangan, aku mohon, aku mohon. Kepala desa, aku bersujud, aku minta maaf untuknya. Si Yuning, Maafkan, si Yuning, cepat bangun. lepaskan dia, boleh tidak? Yuan Yo, kamu tidak tahu. Mereka mempekerjakan satpam-satpam ini. Semuanya adalah preman desa. Mereka benar-benar akan memukulmu sampai mati. Si Yuning, tenang, mereka. Tidak seberapa aku. Kalian semua jangan harap bisa lari, HMPH. Termasuk bayi kecil di dalam perutnya. Apa? Si Yuning, kamu hamil. Wah, kamu tidak tahu dia hamil? Masa sih? Anak ini pasti dari pria lain. Bukan. Aku tidak pernah bersama pria lain. Anak ini adalah milikmu. Si Yuning, hebat. Aku jadi ayah. Si Yuning, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Kalian tidak tahu malu ya? Kalian berdua pasangan. Masih tidak tahu malu. Sudah tua-tua masih berpelukan, menjijikkan. Sayang, orang terkaya sebentar lagi datang. Jangan biarkan pasangan brengsek ini mengotori mata orang terkaya. Segera selesaikan ini. Apa masih diam? Tangkap mereka. Setelah orang terkaya pergi, baru kita urus kalian. Asisten Song. Ya. Baik. Berani melawannya? Serang semuanya. Berhenti. Buka mata kalian, lihat siapa aku. Jika kalian masih berani membuat masalah, aku tidak akan segan-segan. Apa-apaan ini? Ini tidak mungkin. Di kartu nama ini tertulis. Nama orang terkaya Rong Cheng. Tadi bawahannya memanggilnya Jiang. Mungkin. Dia benar-benar orang terkaya Rong Cheng? Jiang. Sayang, apakah matamu kabur? Bagaimana mungkin dia orang terkaya Rong Cheng? Ayah. Sebuah kartu nama tidak bisa membuktikan apa-apa. Ayah, ini pasti cuma tipu-tipu. Kartu nama ini jelas palsu. Ya ayah, lihat saja Li Xiuning. Dia sudah tua, masih janda. Masa orang terkaya Jiang mau menikahinya? Perkataan putriku masuk akal. Jika benar dia orang terkaya Jiang, matanya tidak mungkin buta. Sayang, kamu lupa. Bupati bilang, orang terkaya dan rombongannya pergi menjemput pengantin. Bagaimana mungkin dia di sini? Kalau begitu, apakah aku harus memanggil bupati? Untuk memberitahu kalian sendiri, apakah aku asli atau tidak? Jia, Dia bisa memanggil bupati? kalau benar dia orang terkaya, maka dia. Wanita ini adalah istri orang terkaya. Suami, bukankah kita sudah mengirim orang untuk mencari informasi? Sudah seharusnya mereka kembali. Sebentar lagi kita tahu benar tidaknya kabar itu. Iya benar, kata istri memang benar. Kepala desa. Orang terkaya sudah sampai? Apa? Dia benar-benar orang terkaya? Bukan, kepala desa. Iring-iringan mobil orang terkaya baru sampai di kaki gunung. Sekarang masih beristirahat di tempat. Kurasa sebentar lagi sampai. Aku hampir tertipu olehmu. Li Xiuning, lihatlah pria liar macam apa yang kau cari.
Berani-beraninya mengaku sebagai orang terkaya, benar-benar tidak takut mati. Bukan. Yuan Yo hanya ingin membantuku. Dia tidak sengaja berbohong. Siapa yang percaya omonganmu? Suami, bagaimana jika kita menangkap penipu yang berpura-pura sebagai orang terkaya ini, lalu menyerahkannya kepada orang terkaya? Keluarga kita pasti akan jadi makmur. Betul. Maka keluarga Zhao bisa dapat banyak uang. Iya betul, sayang. Kau masih berani tertawa? Benar-benar tidak kapok sampai dapat celaka. Sekarang kau berlutut di bawahku dan minta ampun. Barangkali aku masih bisa memaafkanmu. Hirang Mingyu Bos Jang Gadut. Kau tidak takut mati, ya? Masih berpura-pura jadi orang terkaya di hadapanku. Ya. Berani menantangku? Kau tidak mau berlutut? Baik. Segera manajer Yang dari cabang perusahaan Jiang di Kabupaten Shikia akan datang ke sini. Nanti akan kulihat bagaimana kau bisa bersikap keras kepala. Tangkap Jia. Kalian benar-benar berani. Hei si Yuning. Yuan Yo. Lepaskan aku, lepaskan. Aku Cepat lihat, manajer yang datang. Sekretaris Yo. Hai Sek Tiju. Kenapa manajer yang tidak datang? Manajer yang dia. Bos Jiang sudah sampai di desa Xiaokyo. Aku harus cepat pergi menyambut istri direktur. Kamu segera beritahu kepala desa Xiaokyo untuk membantunya. Mempersiapkan penyambutan untuk Bos Jiang. Tidak boleh ada masalah. Baik, aku segera pergi. Pergilah. Manajer yang menyuruhku untuk memberitahumu. Bos Jiang akan segera sampai di desa Xiaokyo. Apakah kamu sudah benar-benar siap? Oh, semua sudah siap. Barusan dua penipu ini membuat keributan di sini. Hei, orang ini kamu kenal tidak? Tidak kenal. Kenapa? Orang ini barusan bawa kartu nama pura-pura jadi orang terkaya. Dengan penampilan seperti itu, masih bisa menipu orang. HMPH. Jia. Manajer yang sedang menemani Bos Jiang menyambut istri direktur utama. Kalau dia orang terkaya, manajer yang pasti akan selalu mendampinginya. Dia cuma penipu yang membual, entah dari mana dengar. Kabar kalau hari ini Bos Jiang akan datang ke desa Xiaokyo. Ini saja bisa membuatmu tertipu. Sekretaris Yo. Orang terkaya ini akan segera datang. Kamu tiba-tiba membuat kejadian seperti ini, pasti berdampak buruk. Bagaimana menangani dua orang ini? Kamu bilang. Sekarang juga aku tangani. Aku pikir bahwa mereka ke kantor polisi. Sekretaris Yo. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yuan Yo. Semua ini salahku sendiri. Kalau mau tangkap aku. Tangkap aku. Kamu Minger. Dari mana datangnya pengemis? Jangan sentuh. Jas mahalku dengan tangan kotor MU. Hari ini aku harus menjamu Bos Jiang. Kalau kamu ganggu urusan pentingku, aku buat kamu tidak bisa mengelak. Kamu pergi saja, ini serahkan padaku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Sekretaris Yo. Benar-benar salahku sendiri. Kalau mau tangkap aku. HMPH, kurasa kalian semua satu komplotan. Harusnya tangkap kalian semua, beri pertanggungjawaban pada orang terkaya. Jangan-jangan. HMPH, satu komplotan. Keluarga mereka adalah besar dari keluarga si Yuning. Sebaiknya kalau mau tangkap mereka juga sekalian. Tidak, aku kepala desa, aku dan wanita ini. Sama sekali tidak ada hubungan. Keluarga kami Zhao dan keluarga Li Xiuning yang miskin itu sama sekali tidak ada hubungan. Benar tidak ada hubungan. Apa yang kamu katakan? Berani sekali kamu memperlakukan aku seperti ini selama ini. Aku sendiri yang membesarkanmu, meskipun keluarga kita sangat miskin. Aku selalu mencari cara agar kamu bisa sekolah. Bahkan saat tidak ada makanan, aku tidak pernah membiarkanmu kelaparan. Demi kamu, aku bekerja di ladang siang malam. Aku bahkan bisa menahan cemoohan orang lain. Aku berkeliling meminjam uang pada orang lain, merendahkan diri. Hanya karena aku ingin membeli apa yang kamu inginkan. Aku tidak pernah membiarkanmu kelaparan. Juga tidak pernah membuatmu menderita sedikitpun. Kamu berani mengatakan hal seperti ini? Masih punya hati tidak kamu? Kalian. Si Yuning. Kamu kenapa? Anak kita. Aku tidak akan membiarkanmu dan anak kita celaka. Tenang, aku akan segera membawamu pulang. Masih mau kabur? Kalau hari ini kalian berhasil kabur, bagaimana aku bisa bertanggung jawab kepada Bos Jiang? Jika si Yuning dan bayinya sampai celaka, aku akan membuat kalian semua ikut mati. Asisten Song. Cari dokter. Ya. Hei, jika ada yang menghalangi, buat mereka membayar mahal. Selain itu, beritahu manajer Yang. Suruh dia datang dalam 5 menit. Waduh, sudah di ujung tanduk masih saja pura-pura. Kayaknya dia kecanduan acting. Manajer Yang Setelah ini dia akan bawa Bos Jiang. dan istri direktur datang. Kalian tunggu saja ajalmu. Tangkap mereka. Berhenti semua. Manajer yang datang. Sekarang kalian tinggal menunggu hukuman.
Manajer Yang, waduh. Manajer Yang, Anda akhirnya datang. Di sini ada yang berani menyamar sebagai orang terkaya. Kami sedang berusaha menangkap mereka untuk diberi pelajaran. Pergi kau. Jiang, Bos Jiang. Bos Jiang. Bos Jiang, Manajer Yang. Kamu bilang Jiang, Manajer Yang, Anda salah orang. Dia itu penipu yang menyamar sebagai orang terkaya. Ayah, Manajer Yang. Dia dan wanita ini hanya pasangan gelap. Mereka berdua cuma penipu. Brengsek. Buka lebar-lebar mata kalian. Ini adalah orang terkaya di kota Rome. Direktur grup Jiang. Bos Jiang. Saya yang kurang persiapan, mohon maaf. Manajer Yang, anak buahmu sangat hebat. Maaf Bos Jiang, ini semua salah saya. Yuan Yo. Bagaimana bisa kamu orang terkaya? Maaf Xiuning. Awalnya aku ingin memberitahumu. Tapi aku khawatir setelah kamu tahu. Kamu tidak mau lagi bersamaku. Jadi, aku ingin mencari waktu yang tepat untuk memberitahumu. Tak disangka kamu malah. Bajingan-bajingan ini sudah dihajar, kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu dan anak kita. Asisten Song, segera cari dokter. Ya, Xiuning adalah tunanganku. Kalian berani memperlakukannya seperti ini? Jika anak kami ada apa-apa, aku akan membuat kalian menanggung konsekuensi yang sangat berat. Manajer Yang, Ada. bagaimana mereka memperlakukan Xiuning? Buat mereka membayar 10 kali lipat. Apalagi yang kalian tunggu? Suruh mereka berlutut. Bos Jiang, kami tahu salah. Aku ditipu oleh mereka. Bos Jiang. Ampuni aku benar-benar ditipu oleh mereka. Dasar perempuan pembawa sial, ini semua ide bodohmu. Membuatku bermusuhan dengan orang terkaya. Pergi kau dari sini. Bos Jiang, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Kami semua tahu salah. Tidak baik, Pak Kepala Desa. Nenek tua di depan pabrik sudah meninggal. Bawa mereka ke kantor polisi, Bos Jiang. Nenek itu bukan kami yang bunuh. Dia meninggal karena sakit, tidak ada hubungannya dengan kami. Ibu, aku mohon, tolong selamatkan aku. Aku anak kandungmu, ini benar-benar bukan salahku. Ini semua istriku, dia yang menyuruhku melakukan ini. Besan, aku besanmu. Tolong mohonkan ampun kepada orang terkaya untuk kami. Ya Besan, sekarang kamu adalah istri direktur yang terhormat. Pasti bisa membantu kami memohon ampun. Ibu, kami tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Tolong selamatkan kami. San Haoyang. Kau bersekongkol dengan orang luar. Membunuh nenek yang paling menyayangimu sejak kecil. Kalian semua tidak akan pernah kuampuni seumur hidupku. Bawa mereka pergi. Bayar 10 kali lipat. Ibu, aku benar-benar tahu salah. Waktu kecil, apapun kesalahanku, ibu selalu memaafkanku. Berikan aku kesempatan sekali lagi ya. San Haoyang. Ikatan ibu dan anak antara kita sudah putus. Mulai sekarang, uruslah dirimu sendiri. Bawa pergi. Ibu, Xiuning, aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Yuan Yo. Xiuning, kamu sudah bangun. Anak kita. Tenang, anaknya baik-baik saja. Ibu mertuaku. Maaf, aku terlambat datang. Tapi dengan kondisi tubuhmu sekarang, jangan terlalu sedih. Aku sudah memakamkannya di pemakaman dengan lingkungan terbaik di Guangdong City. Setelah kondisi tubuhmu membaik, aku akan menemanimu ziarah. Terima kasih. Kamu adalah calon istriku, ini yang seharusnya aku lakukan. Setelah kondisi tubuhmu membaik, aku dan kamu akan mengadakan pernikahan yang megah. Aku hanya seorang wanita desa biasa. Bagaimana bisa menjadi istri direktur? Jangan merendahkan dirimu, kamu baik hati. Kenapa tidak bisa menjadi istri direktur? Tapi kamu masih sakit, aku tidak ingin membuatmu terlalu lelah. Jadi pernikahan kita tunda dulu. Baik. Masuk. Ini adalah... Xiuning, kamu sudah menderita begitu banyak untukku. Semua ini untukmu, lihat suka tidak. Ini terlalu banyak dan terlalu berharga. Kamu adalah istriku, ini tidak apa-apa. Nanti, aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ganti baju istri direktur. Xiuning, kamu sangat cantik.
Xiuning, mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku akan membuatmu menjadi istri paling bahagia di dunia ini. Kakak iparku mana? Kenapa tidak menjemputku di bandara? Bos jinak sedang apa? Sedang menemani istri direktur. Apa? Kapan kakak iparku menikah lagi? Kenapa aku tidak tahu? Belum ada pernikahan, katanya beberapa hari lalu baru saja dari desa. Mengambil calon istri direktur. Siapa dia? Kenapa tinggal di desa? Katanya seorang wanita desa. Apa? Wanita desa? Setelah kakakku meninggal, kakak iparku tidak pernah menikah lagi. Sekarang malah membawa pulang seorang wanita desa. Selama ini, yang selalu menemani kakak iparku adalah aku. Istri direktur berikutnya seharusnya aku. Malah didahului oleh seorang wanita desa. Nona Tang, aku benar-benar merasa tidak adil untukmu. Dan aku dengar, direktur sangat memanjakannya. Apa kelebihannya? Wanita cantik ini berani merebut Yuanyo dariku. Aku takkan membiarkannya begitu saja. Bu, banggang saya buru-buru. Nanti malah membuat marah CEO. Lebih baik kita pinjam tangan orang lain. Ayo, ikut aku temui keponakanku yang manis. Zhang Yanyan. Ibu. Ibu. Hao yang kubesarkan sendiri. Tak kusangka dia akan memperlakukanku seperti ini. Seumur hidup aku takkan memaafkannya. Xiuning, jangan pikirkan Hao yang lagi. Kau sudah memohon pada CEO untuk tidak menghukum mati dia. Itu sudah sangat baik. Sekarang kau sudah berbadan dua. Yang terpenting adalah kau harus menjaga dirimu sendiri. Tapi, aku hanya punya satu anak laki-laki. Jika dulu aku tidak kehilangan putriku, hidup takkan seperti ini. Nak, tunggu ibu di sini. Jangan bersuara. Nak, kau harus menunggu ibu kembali. Aku ingat dulu saat dikejar-kejar orang. Tak sengaja jatuh ke jurang saat aku kembali. Putriku sudah hilang tanpa jejak. Sudahlah Xiuning, jangan terlalu menyalahkan diri. Siapa tahu nanti bisa ketemu lagi. Ya. Aku ingat di bahu kanannya ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu. Dulu aku tak punya kemampuan. Siapa tahu sekarang ada harapan menemukannya. Aku lega melihatmu hidup dengan baik. Ibu, tenang, aku pasti akan hidup dengan baik. Aku mana kalah dengannya. Aku kesal sekali. Tante, kenapa datang? Yan, ayahmu mau menikahi wanita desa, cepat ikut aku pulang. Katakan, siapa yang membuat tanteku tidak senang? Nona tak tahu, Xiao Jiang. Tiba-tiba membawa pulang seorang wanita desa. Bilang mau menikahinya sebagai istri Xiao. Dan membiarkannya mengganggu tantemu. Sudahlah jangan dibicarakan. Memang Yuanyo suka padanya. Digerayangi sedikit tak apa. Tante jangan takut, di hatiku hanya kau yang keluarga. Dia cuma wanita desa, berani bermimpi jadi ibu tiriku. Tenang, jika ayah menikah lagi, hanya kau yang pantas. Yanyan, bukan itu maksudku. Aku khawatir, kakak ipar menikahi wanita desa. Membuat keluarga Jiang yang terkaya jadi bahan ejekan. Tante terlalu baik hati. Selalu memikirkan keluarga Jiang. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan wanita desa itu berhasil. Dasar pelacur, siapa yang menyuruhmu merayu ayahku? Kenapa dia mirip sekali dengan aku waktu muda? Jangan-jangan dia anakku yang hilang? Nana, apa itu kamu? Siapa yang menyuruhmu menyentuhku? Jangan kira karena ayahku baik sedikit padamu. Kamu bisa jadi ibu tiriku. Sadar diri. Posisi ibuku di hati ayahku. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ternyata dia anak perempuan Yuanyo. Aku tidak pernah berniat menggantikan posisi siapapun. Bagus kalau kamu tahu. Ayahku paling menyayangi ibuku. Meskipun ibuku sudah meninggal bertahun-tahun, kamar ini tidak boleh dimasuki sembarangan oleh orang lain. Kamu cuma orang desa kampungan, berani-beraninya ingin menguasai rumah ini. Posisi nyonya rumah. Kalau kamu tahu diri, segera kemas barang-barangmu dan pergi, jangan tunggu aku yang mengusirmu. Rupanya aku terlalu berharap. Dia kan anak orang kaya yang sombong. Mana mungkin dia anakku? Ngapain lihat-lihat? Cepat pergi. Sebelum Yuanyo pulang, aku tidak akan pergi. Berani-beraninya kamu pakai nama ayahku. Aku kasih tahu. Aku satu-satunya anak perempuan ayah, dia paling sayang padaku. Apapun yang aku minta, dia tidak akan menolak. Selama aku tidak setuju.
Ayahku pasti tidak akan menikahimu. Jangan terus-terusan nempel di sini. Kemas barang-barangmu dan pergi sekarang juga. Sudah kubilang, aku hanya mendengarkan Yuanyo. Hanya dia yang bisa menyuruhku pergi. Yanyan, lihat nih, ini contoh. Wanita desa yang tidak berpendidikan. Sampai tidak tahu malu. Demi uang dan kekuasaan keluarga Jiang. Dia seperti kutu busuk, susah diusir. Kamu tahu tidak, wajahmu sekarang sangat memuakan? Cepat kemas barang-barangmu yang jelek itu dan pergi. Ini adalah rumah keluarga Jiang, orang terkaya di Rongcheng. Bukan tempat untuk sembarang orang. Kalau kamu jadi nyonya rumah orang terkaya, keluarga Jiang, bakal sangat malu. Iya, cepat pergi. Kamu lebih hina dari anjing. Kalian tidak berhak menghina orang seperti ini. Ini baru namanya penghinaan. Hari ini aku akan tunjukkan. Apa itu penghinaan yang sesungguhnya? Ayo, tahan Jia. Kalian mau apa? Berani-beraninya kau mendorongku. Jangan. Ibu. Maaf. Maaf ya, waktu kamu masih hidup, aku tidak memberimu satu hari pun yang menyenangkan, sampai mati. Aku bahkan tidak bisa melindungi fotomu. Kamu pura-pura tidak bersalah apa? Ayahku bahkan tidak di sini. Kamu main drama sedih untuk siapa? Benar juga. Wanita seperti Yanyan, sungguh licik. Bahkan menggunakan nenek tua yang sudah mati untuk berbuat onar. Jangan sekali-kali kamu lemah terhadapnya. Mati lagi bagaimana? Apa hubungannya dengan aku? Berani-beraninya menggunakan foto untuk memeras aku. Kamu masih kecil, kok bicaranya begitu jahat? Bahkan tidak punya rasa hormat minimal kepada yang sudah meninggal. Ayahmu mengajarimu seperti itu? Berhenti semua. Ayah, akhirnya kamu pulang. Kamu tahu tidak? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Kalian berdua dipecat. Bos John, kami tidak bisa meninggalkan keluarga Jiang. Kami salah. Tolong maafkan kami. Maafkan kami. Pergi. Ayah, kenapa kamu menghukum mereka? Padahal jelas-jelas dia. Kamu masih berani bicara? Tanpa perintahmu, berani mereka melakukan ini? Buka mulut tutup mulut cantik, dia sebentar lagi akan menjadi ibumu. Kamu memperlakukan orang tua seperti ini? Di mana sopan santunmu? Cepat minta maaf kepada si Uning. Ayah, kamu sampai memukulku karena seorang wanita desa. Dan menyuruhku minta maaf padanya? Kakepar, menyurat ke Sedala. Tiba-tiba ada orang asing di rumah ini. Yanyan sulit menerimanya dalam waktu singkat. Itu wajar. Dari kecil sampai besar, kamu tidak pernah memukulnya. Ini pertama kalinya. Justru karena dulu aku terlalu memanjakannya, sampai dia berani bersikap semaunya di depan orang tua. Jiang Yanyan, hari ini kamu harus minta maaf. Kalau tidak, jangan panggil aku ayah lagi. Maaf, puas sekarang? Apa sikapmu ini? Sudahlah Yuanyo, dia masih kecil. Harus diajari pelan-pelan. Pulang ke kamar, dikurung 3 hari, introspeksi diri. Yanyan. Kakipah, Yanyan. Kamu juga pergi. Si Yuning. Ibu Yanyan meninggal sejak kecil. Aku terlalu memanjakannya. Hari ini kau harus sabar. Tidak apa-apa, aku tahu dia masih kecil. Mulai sekarang, kau adalah ibu Yanyan. Nanti, tolong didik dia dengan baik. 20 tahun yang lalu, ibu kandung Yanyan menyelamatkanku. Sayangnya, selama ini aku tidak bisa menemukannya. Bahkan satu-satunya orang yang pernah melihatnya juga kehilangan ingatan karena kecelakaan. Semoga dengan kedatangan si Yuning, dia bisa membantu mengurus Yanyan dengan baik. Baik, Semuanya terserah kamu. aku merasa Yanyan pasti ada salah paham denganku. Nanti harus cari kesempatan untuk menjelaskan salah paham ini. Bahkan pelayan di rumah bisa mengganggunya. Aku harus cari cara. Si Yuning, sebentar lagi hari raya Duanwu. Aku ingin mengadakan pesta untukmu, biar semua orang tahu. Kau adalah calon istri direktur. Aku juga akan umumkan kabar gembira kehamilanmu. Mulai sekarang, aku tidak akan biarkan siapapun mengganggumu lagi. Baik, Siapa yang mengganggu Yanyan kita? Marah sekali. Itu si cewek desa, entah apa yang dia katakan di depan ayahku. Sampai sekarang ayahku tidak mau bicara denganku. Kasihan Yanyan, seumur hidupnya. Kapan pernah merasakan hal seperti ini? Bibi, tolong pikirkan Kara. Masa sih kita biarkan dia terus menguasai kita? Yanyan tenang, beberapa hari lagi, aku dengar. Kakak iparmu akan mengadakan pesta untuknya. Nanti Bibi, pasti akan membalas dendam untukmu. Benarkah? Harus beri dia pelajaran.
Yuan Yo. Xiuning, kau cantik sekali. Nanti, aku temanimu ke pesta. Aku akan pastikan semua orang tahu statusmu. Boss John, ada hal penting yang harus dilaporkan. Apa itu? Pengawal yang pernah melihat ibu kandung Yan Yan sudah pulih ingatannya. Sekarang dia ingin bertemu denganmu. Berarti kita akan segera tahu siapa ibu kandung Yan Yan. Xiuning, aku ada urusan dulu. Kau pergi ke pesta dulu, aku menyusul. Baik. Yuan Qiao, adikmu ini lucu sekali. Diam-diam saja membawa pulang tunangan, itu pun wanita desa yang tidak pantas. Apa? Orang desa? Keluarga Jiang adalah keluarga terhormat nomor 1 di Rongchen. Bagaimana mungkin Yuan Yo memilih orang desa yang buta huruf? Ternyata, pesta ini diadakan untuk seorang wanita desa. Hari ini banyak tokoh masyarakat yang datang. Kalau mereka melihat wanita kampungan seperti ini, muka keluarga Jiang hari ini pasti akan sangat memalukan. Aduh, aku benar-benar tidak tahu. Adikku ini, apa yang ada di pikirannya? Malu-maluin saja di dalam rumah tidak bisa? Harusnya dibuat besar-besaran, besok headline berita. Mungkin akan jadi istri orang terkaya dari desa. Kalau terus begini, harga saham Jiang Group pasti akan jatuh. Lalu kita semua akan ikut sengsara? Seperti nasi setan, merusak semuanya. Kurasa dia bahkan lebih buruk dari nasi setan, katanya tua dan jelek. Entah pakai cara apa yang tidak pantas untuk menggoda Yuan Yo kita. Hari ini aku akan menunggu untuk melihat dia dipermalukan. Lihat apakah dia berani berdiri di sini. Siapa wanita ini? Cantik sekali. Cukup berkelas juga. Parenti. Aku rasa dia mirip sedikit dengan Nona Yan Yan. Damn, dia tidak pantas dibandingkan dengan aku. Cuma ayam kampung yang diberi bulu merak. Aduh, bau apa ini? Tidak ada. Aku selalu pakai sabun mandi. Mana kakak iparku? Bukannya dia bilang akan datang bersamamu? Dia ada urusan mendadak. Urusan mendadak atau tidak mau bersamamu? Malu dan tidak mau datang? Dia benar-benar ada urusan. Aku dengar. Bos Zhong mau menikahimu. Karena kau memanfaatkan situasi dan naik keranjangnya. Sehingga dia terpaksa menikahimu. Kalau di sini tidak menyambutku, aku pergi dulu. Jangan pergi. Nanti kakak iparku datang. Tidak melihatmu. Khawatirnya menyalahkan kami tidak menjamu dengan baik. Aduh, bercanda saja tidak bisa. Tidak seru. Kalian semua baru pertama kali bertemu denganku. Kalian tidak mengenalku. Mengapa harus sinis dan menekan seperti ini? Dengar, dia sedang menyindir kalian. Bahkan tidak lebih baik darinya. Dia sudah datang. Boss John, foto ibu kandung Nona Yan Yan sudah kutemukan. Ini Yan Yan. Tidak menyangka. Yan Yan dan ibunya ternyata mirip sekali. Bos, ini penampilan ibu Yan Yan 20 tahun yang lalu. Kalau penampilannya sekarang, kami juga tidak tahu. Kirim foto ini ke laboratorium Universitas Zhongshan. Minta mereka memprediksi penampilannya 20 tahun lagi. Cepat. Baik. Sudah larut, Xiuning masih menunggu kita. Kita tunggu kabarnya di acara jamuan makan. Hidup ini untuk diri sendiri. Bagus atau tidak, hanya aku yang tahu. Aku tidak peduli omongan orang lain, tapi aku tahu. Yuan Yo benar-benar mencintaiku. Dasar perempuan. Masih bisa bertahan juga. Hei, tidak tahu malu. Yan Yan, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Dia sebentar lagi akan menjadi ibumu. Aku tidak mau perempuan tua dan jelek ini jadi ibuku. Dia pantas. Bos John, 3 pemegang saham utama perusahaan sudah datang. Yang lain boleh tidak peduli, tapi 3 pemegang saham ini sangat penting bagi keluarga Jiang. Kita harus menghormati mereka, karena adikku tidak datang. Kamu gantikan dia untuk bersulang. Minum. Aku tidak bisa minum. Aku temani kamu. Datang. Ayo, sini, ketiganya sudah datang. Aku perkenalkan. Ini calon adik ipar saya. Tunanghon Bos Zhong, Li Xiuning. Tunanghon Bos Zhong. Ini putri bangsawan dari keluarga mana? Aku.
Aku dari desa. Pasti kamu punya kelebihan khusus dong. Calon kakak ipar saya ini bisa beternak ayam, bebek, angsa. Oh ya, juga babi. Bos Jiang itu tidak terikat oleh norma biasa. Bukan sembarang orang bisa menirunya. Mari kita bersulang bersama 3 pemegang saham kita. Ayo, berselang. Maaf, aku bukan. Ah, tidak usah, tidak usah. Kakak ipar saya ini belum banyak pengalaman. Mungkin bahkan belum pernah minum alkohol. Makanya sampai menyemprotkan minuman ke baju kalian, belum berpengalaman. Jangan dibawa keluar, ini bukan lelucon. Ada istri direktur seperti ini. Di masa depan, Jiang Group di Rongcheng akan kehilangan muka. Jiang Yuanzhao, oh Jiang Yuanzhao. Tanpa dukungan 3 pemegang saham utama, lihat bagaimana kamu nanti bisa bertahan di Jiang Group. Wanita kasar seperti dia, pantas jadi istri direktur? Dia sudah mempermalukan keluarga Jiang. Usir dia dari keluarga Jiang, usir dia. Usir dari keluarga Jiang, pergi, pergi. Siapa yang berani mengusirnya? Maaf, aku terlambat datang. Yuanyo, aku tanya kamu. Kamu benar-benar ingin menikahi wanita desa ini? Ya, ini sudah keputusanku. Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Aku Jiang Yuanyo. Tidak akan melakukan hal yang belum dipikirkan. Yuanzhao, Aku melihatmu besar. waktu kecil kamu hebat, berbakat, di usia muda. Sudah membangun karir, ayahmu sangat menghargaimu, jadi sebelum meninggal menyerahkan Jiang Group ke tanganmu. Lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Seorang wanita desa bisa memikatmu? Yuanyo, pernikahan keluarga kaya. Bukan urusan pribadi, setelah mantan istrimu meninggal. Kamu tidak menikah dengan keluarga kaya lain, sudah cukup. Malah menikahi wanita ini. Kamu adalah direktur Jiang Group, orang terkaya di Rongcheng. Istri direktur adalah wajah Jiang Group bahkan Rongcheng. Kami tidak setuju dengan hubungan kalian. Tidak setuju, tidak setuju. 3 pemegang saham, aku tahu kalian baik padaku. Tapi Li Xiuning pasti akan kunikahi. Kalau kamu menikahinya, berarti melawan kami. Hari ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Semuanya. Hari ini aku dengan resmi memperkenalkan. Tunanganku, NN Li Xiuning. Dia sederhana, tulus, baik hati, tangguh, tidak menjilat. Tidak mencari muka, jujur pada orang, adil dalam bertindak. Tidak manja, tidak dibuat-buat, semua sifat ini sangat kuhargai. Yang lebih penting, aku tahu dia akan selalu menempatkanku di urutan pertama, baik dalam kaya miskin, sakit sehat, tidak akan meninggalkanku. Orang seperti ini adalah orang yang ingin kujalani hidup bersamanya. Jiang Yuanyo, kamu ini benar-benar bodoh. Kalau kamu orang biasa, ya ini cuma kriteria jodoh. Tapi dengan statusmu, hal-hal tidak jelas begini bisa bawa manfaat apa untuk kariermu? Kamu tidak malu pada grup Jiang? Grup Jiang pasti akan kukelola dengan baik. Dan ada kabar gembira, yaitu grup Jiang kami akan dapat penerus baru. Penerus baru? Sejak kapan? Tunanganku, NN Li Xiuning, sudah hamil. Anak ini akan jadi penerus baru grup Jiang. Jiang Yuanyo benar-benar kesurupan. Sayang sekali jerih payahku bertahun-tahun. Perkawinan orang kaya mana ada cinta sejati. Cuma saling memanfaatkan. Dia kok bisa sebodoh ini? Dia tahu apa anak itu pasti anaknya. Mungkin itu anak haram. Dari perempuan hina dan laki lain. Dia berani umumkan penerus baru sekarang. Tidak takut nanti malu sendiri. 3 pemegang saham, kalian lihat sendiri. Adik saya tidak peduli nasihat kalian. Dengan nekat begini, grup Jiang pastilah akan diruntuhkannya. Bagaimana kalau pertimbangkan saran saya? Baik, lakukan seperti katamu. Sudah siap? Tang. Kamu sungguh mau begitu? Tentu. Li Xiuning, aku tak takut kamu mati. Oh, iya, foto NN Yan di bawah hotel. Dia minta saya berikan pada Anda. Xiuning, aku ada urusan keluar. Sebentar lagi datang mencarimu.
Ayo Lik Xiuning, kita minum. Aku sungguh tidak bisa minum. Tadi kamu kan yang kau minum? Hmm. Tunggu di sini, nanti siapapun yang masuk. Lakukan yang harus kamu lakukan. Kalau begitu, bayarannya? Kerjakan baik-baik, pasti dapat. Kakak, hati-hati. Mau dibawa kemana aku? Tenang, ikut saja. Bos Zhang sedang minum humu. Mereka mau bawa dia kemana? Aku mau lihat keramaian. Masuk saja. Diam di dalam. Kenapa aku dikurung di sini? Apa aku salah ingat? Tadi sepertinya bukan ruangan ini. Diam saja ngapain? Cepat pergi. Luna masih menunggu pekerjaan kita. Baik. Ayo pergi. Septon. Tadi, dia mengantar Li Xiuning ke ruangan mana? Eo, sayang. Lepaskan aku. Tolong. Cepat, buka pintu. Siapa yang berani mengganggu urusanku? Itu Li Xiuning. Tolong aku. Tolong aku. Ada orang. Ada orang. Cepat bantu. Li Xiuning, kenapa kamu di sini? Lalu siapa yang ada di ruangan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin aku salah ruangan. Buka pintu. Cepat buka. Minggir. Tolong. Yan. Kamu baik-baik saja? Tanda lahir berbentuk kupu-kupu. Sayang, tunggu ibu di sini. Jangan bersuara. Nak, kamu harus tunggu ibu kembali. Mungkinkah Yan benar-benar putriku? Yan, tanda lahir di bahumu. Bisa aku lihat lagi? Kamu siapa? Kalian tunggu di sini. Yan, kamu baik-baik saja? Bibi, Li Xiuning, kamu berani menyuruh orang mengancam Yan? Bibi, apa maksudmu? Kamu bilang dia yang menjebakku? Ayah, Yan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa cepat? Menyelamatkanmu? Semua ini rencananya. Dia hanya ingin mendapatkan simpatimu dengan menyelamatkanmu. Tapi aku, tadi jelas melihat dia di Yan. Jangan lagi membela wanita seperti ini. Kamu masih kecil. Kamu tidak mengerti betapa jahatnya wanita desa seperti dia. Tang Menshu, jangan asal tuduh aku di sini. Aku sama sekali tidak kenal pria ini. Mana mungkin aku mendukungnya untuk melecehkan Yan? Kau bilang kau tidak bersalah. Baiklah, tanya saja, dia pasti tahu. Baik. Ada apa ini? Katakan, apakah kau mengenalnya? Apakah dia yang menyuruhmu melecehkan Yan? Kalau mau dapat sisa uangnya, tunjukkan performa bagus. Jia. Semua ini perintah wanita ini. Aku baru saja percaya padamu, tak disangka. Kau benar-benar sekutu dengannya. Kejam sekali kau. Bukan begitu. Aku tidak kenal kau. Kenapa kau menuduhku? Ini uang yang kau berikan padaku, kau bilang setelah berhasil akan memberi 10 kali lipat. Uangnya tidak usah. Aku mohon, lepaskan saja aku. Bohong? Kapan aku memberimu uang? Bahkan jika kau bilang aku yang menyuruh, coba katakan. Kapan dan di mana aku memberimu uang? Dia tunangan orang terkaya, jangan asal bicara. Asal tuduh orang, nanti kau yang susah. Ya, aku tidak menuduhnya, dia yang membencimu.
mengganggunya menikahi orang kaya, ingin memberimu pelajaran. Brengsek, kau benar-benar sekutu dengan bajingan ini. Mana orangnya? Kok belum datang? Tadi bilang sudah sampai, aku telepon dulu. Maaf, Bos Jenak. Tadi perutku sakit, jadi ke toilet dulu. Ini gambar prediksi wajah yang kau minta. Profesor menyuruhku menyerahkan langsung padamu. Si Yuning. Kok bisa si Yuning? Ayo temui dia. Ya, Yang, aku benar-benar tidak berniat jahat padamu. Kalau tidak percaya, suruh saja orang periksa. Kebenaran pasti bisa buktikan aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Kau masih tahu kata tidak bersalah. Usia Yanyan yang masih seperti bunga. Baru benar-benar tidak bersalah. Untung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, bagaimana Yanyan bisa melanjutkan hidupnya? Kau benar-benar kejam. Kau bohong. Yang, aku benar-benar tidak berniat jahat padamu. Wanita desa seperti kau yang tidak berpendidikan. Sangat menakutkan, sampai sekarang masih berbohong. Kelihatannya kau. Karena kakak iparku terlalu baik padamu beberapa hari ini. Kau malah jadi lupa diri, berani menyakiti putrinya yang paling disayang. Aku tidak. Tidak. Lalu kenapa kau ada di sini? Aku. Tidak bisa menjelaskan? Jangan pura-pura tidak bersalah. Panggil orang. Nona Yenentang, kalian baik-baik saja. Apa yang terjadi di sini? Suara ini kenapa terdengar sangat familiar? Aku ingat. Mereka yang membawaku ke sini. Tante, Apa katamu? kau bilang dia yang menjebakku? Ayah Yanyan. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu begitu cepat kalau bukan rencananya? Ini semua rencananya. Dia ingin menyelamatkanmu untuk mendapatkan simpatimu. Tapi aku baru saja melihat mereka. Yanyan, jangan lagi membela perempuan seperti ini. Kau masih terlalu kecil, tidak mengerti betapa jahatnya perempuan desa seperti ini. Tang Menshu, jangan asal menuduhku. Aku sama sekali tidak kenal pria ini. Mana mungkin aku menyuruhnya mengganggu Yanyan? Kau bilang tidak bersalah? Tanya saja, dia pasti tahu. A? ada apa? Katakan, kau kenal dia. Apa dia yang menyuruhmu melecehkan Yanyan? Uang sisanya untukku. Tunjukkan performamu. Jia. Perempuan inilah yang menyuruhku melakukan semua ini. Aku baru saja mempercayaimu. Ternyata kau benar-benar sekutu dengannya. Betapa jahatnya kau. Bukan begitu. Aku tidak kenal kau. Kenapa kau menuduhku? Ini uang yang kau berikan padaku. Kau bilang akan memberiku 10 kali lipat setelah berhasil. Uang ini tidak kubutuhkan. Kumohon lepaskan aku saja. Omong kosong. Kapan aku memberimu uang? Kalau kau bilang aku yang menyuruh, katakan padaku. Kapan dan di mana aku memberimu uang? Dia tunangan orang terkaya. Jangan asal bicara. Jangan sembarangan menuduh, atau kau akan menyesal. Aku tidak menuduhnya. Dia kesal kau menghalanginya menikahi orang kaya. Dan ingin memberimu pelajaran. Bajingan. Kau benar-benar sekutu dengan bajingan ini. Mana orangnya? Kok belum datang? Tadi bilang sudah sampai, aku telepon dulu ya. Maaf ya. Bos Yinak tadi perutnya agak sakit. Pergi ke toilet sebentar. Ini gambar prediksi potret yang kamu minta, Profesor kami. Menyuruhku untuk menyerahkannya langsung ke kamu. Si Yuning. Kenapa harus mengaku? Aku kesini untuk menyelamatkan Yanyan. Yang benar-benar menyakitinya bukan aku, tapi kalian. Kamu pikir Yanyan sama seperti kamu, tidak punya otak? Akan percaya omong kosongmu? Sungguh munafik dan jahat. Yang kamu sebut menyelamatkanku sebenarnya adalah kamu sendiri yang tidak bisa kabur. Hanya mencari alasan. Kalian memperlakukanku seperti ini. Yuanyo kalau tahu, pasti tidak akan membiarkan kalian. Hal yang sangat menjijikkan ini, kamu sudah lakukan. Kamu pikir kakak iparku datang akan memihakmu? Kamu dengan sengaja merusak reputasi Yanyan. Bahkan jika kakak iparku datang, dia akan membela Yanyan dan memberimu pelajaran yang keras. Ayahku paling menyayangiku.
Kalau dia tahu kamu memperlakukanku dengan begitu jahat, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Yan, karena sekarang dia sudah tidak bisa mengelak lagi. Maka cepat suruh dia tanda tangani pengakuan bersalah. Serahkan Keskibi ke ayahmu. Iya, Tante, kamu memang kebiak. Kalau kamu punya niat bertobat, cepat akui kesalahanmu. Tanda tangan. Aku tidak akan menandatangani pengakuan bersalah. Kalau aku tanda tangan, aku akan semakin sulit menjelaskan. Tanda tangan. Cepat tanda tangan. Yan, wanita ini sudah mengaku bersalah. Menurutku, dia hanya mengandalkan anak dalam kandungannya. Berani menyakitimu. Kalau anak ini lahir nanti, belum tahu bagaimana dia akan menyakitimu. Tante, kamu benar. Kalau anak ini dibiarkan hidup, pasti akan membawa masalah untukku di masa depan. Dan keluarga Jiang. Jadi hari ini, Harus kalian menyingkirkannya. Jangan sakiti anakku. tangkap Ji. Dorong dia ke atas. Jangan. Dengarkan aku. Yan, aku benar-benar tidak pernah menyakitimu. Ayahmu yang menyuruhku untuk dekat dan peduli padamu. Anak dalam kandunganku adalah adik kandungmu. Lepaskan dia, ya? Diam. Jangan bawa-bawa nama ayahku. Anak dalam kandunganmu ini juga ingin menjadi adikku? Dia pantas. Yan, dengarkan aku. Hari ini jelas-jelas ada orang yang ingin menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan aku dan bayi dalam kandunganku. Kamu tidak boleh percaya pada mereka dan melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki. Kalau tidak, Yuanyo akan tahu. Si Yuning di mana? Segera cari. Nyonya di mana? Baik. Si Yuning, tidak kusangka. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku 20 tahun lalu. Mulai hari ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberimu kebahagiaan. Bos Jiang, tadi ada petugas kebersihan yang bilang, melihat Nyonya dibawa ke lantai 6 hotel untuk beristirahat. Temui dia. Inilah akibatnya kau menyakiti Nona ini. Pantas. Nona ya, Jia behdar. Bawa dia keluar, jangan sampai mengganggu pandanganku. Pergi. Berhenti semua. Minggir. Si Yuning, apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu seperti ini? Siapa yang melakukannya? Kakak ipar, bukan urusan kami. Dia sendiri yang menabrak sudut meja. Yuanyo, selamatkan bayi kita. Panggil dokter. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, semua ini ulah wanita jahat ini. Dia bersekongkol dengan orang jahat untuk menjebakku. Dia bahkan menyuruh orang memperkosaku, hampir membunuhku. Ayah, kamu harus membelaku, benar kan, kakak ipar? Semua orang di sini melihatnya. Dan dia juga menulis pengakuan, silakan lihat. Benar, kakak ipar, dan semua orang di sini melihatnya. Dan dia juga menulis pengakuan, silakan lihat. Kejahatannya tertulis jelas dalam pengakuan. Dia mengakuinya dan bahkan membubuhkan cap jempol. Ayah, wanita ini sangat kejam, kamu tidak boleh lemah. Si Yuning, apa yang sebenarnya terjadi? Yuanyo, Aku mendengarkan. percayalah padaku, aku benar-benar tidak pernah berniat menyakiti Yan. Semua tuduhan ini mereka paksakan padaku. Aku tidak mengaku. Mereka memaksaku, cap jempol ini. Adalah mereka yang memaksa tanganku untuk mencapnya. Tidak ada yang bisa membuktikan untukku. Aku tidak tahu apakah Yuanyo akan percaya padaku. Percaya? Aku percaya. Apapun yang kamu katakan, aku percaya. Aku pasti akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. Dokter, apakah anaknya baik-baik saja? Tenang, Bos Jiang, enaknya. Tidak apa-apa. Hanya saja, ke depannya, jangan biarkan istri mengalami benturan sekeras ini lagi. Salah sendiri. Siapa suruh dia jahat? Sekalipun anaknya hilang. Itu balasan untuknya. Kakak kipah, Jia. Kamu diam. Ayah, kamu memukulku? Hari ini kamu memukulku lagi karena wanita ini. Aku benci kamu. Justru karena aku terlalu memanjamu, hari ini kamu bisa menjadi seperti ini. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kalian berdua lakukan? Kalian bilang si Yuning sengaja menabrak sudut meja. Apa aku akan percaya hal seperti ini? Kira-kira Jiang Yuanyo ini orang apa? Meskipun Yanyan yang memulai. Tapi Yanyan selalu patuh. Jika bukan karena wanita kampung tua ini melakukan hal yang begitu keji, Yanyan tidak mungkin melakukan ini. Ini semua salah wanita kampung tua ini. Kamu diam. Siapa yang mengizinkan bicara seperti itu tentang si Yuning? Ayah, aku ini anakmu.
Kamu harus selalu membelanya seperti ini. Mulai sekarang, di keluarga Jiang ini, antara dia atau aku. Antara aku atau dia. Jiang Yanyan. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Oh ya. Hari ini, pilih antara aku atau wanita tua ini. Kamu mengancamku? Kalau kamu ingin mencarikanku ibu tiri, seharusnya. Bibi yang sudah merawat kita bertahun-tahun, bukan. Wanita rendahan dan hina seperti ini. Dia tidak pantas menjadi ibuku. Kakak ipar, kakakku itu siapa? Dia adalah putri keluarga kaya Tang di Rongcheng. Putri sulung keluarga Tang. Yanyan berasal dari keluarga terhormat, kamu malah menyuruhnya. Mengakui wanita kampung yang tidak berpendidikan dan tidak tahu sopan santun. Sebagai ibu, bagaimana dia bisa rela? Bahkan kakakku pun tidak akan setuju, ayah. Jika hari ini kamu tidak mengusirnya, aku akan pergi dari keluarga Jiang dan tidak akan pernah kembali. Kamu berusaha mati-matian mengusir Xiuning. Apa maksudmu? Setelah kau tahu identitas aslinya, kau akan menyesal. Identitas asli apa? Dia cuma wanita licik dan kotor, bukan? Atau jangan-jangan dia anak direktur keluarga kaya? Asisten Song, berikan potret ini padanya. Ya, Lihat baik-baik. Apa maksudmu menunjukkan potret wanita ini padaku? Aku mengerti, kau menyuruhku pergi. Baiklah, Lepaskan aku. aku tidak akan melepasmu. Ayah, sampai segitunya kau menyayangi potret wanita ini? Apa kau lupa bagaimana ibuku menyelamatkanmu dulu? Betapa sedihnya dia jika tahu kau memperlakukan putrinya seperti ini. Kakak ipar, kau benar-benar akan mengusir kami demi wanita tua dari desa ini. Jika memang begitu, baiklah. Aku akan bawa Yanyan dan barang peninggalan kakakku. Pergi dari keluarga Jiang sekarang karena di sini tidak ada tempat bagi kami lagi. Ayah, apa kau tidak merasa bersalah pada ibu? Kami pergi sekarang. Aku harap kau tidak akan menyesal. Jangan keras kepala lagi, atau kau akan menyesal. Mengapa aku harus menyesal? Lawang, masuk. Kau yang beritahu dia apa yang sebenarnya terjadi. Nona Yanyan, sebenarnya dulu. Yang menyelamatkan bos Jiang bukan Nyonya. Kau juga bukan anak kandung Nyonya. Apa? Apa katamu? Dulu saat bos Jiang dalam bahaya, aku juga terluka parah, lalu mencari ibumu yang sebenarnya. Ibumu yang baik hati membawa kamu yang masih kecil untuk mengalihkan perhatian penjahat. Saat kami tiba, kau sendirian menangis di pinggir jalan. Ibumu sudah hilang. Kami mencari lama sekali. Kemudian bos Jiang membawamu pulang dan menyerahkanmu pada Nyonya. Sejak itu kau dianggap anak sendiri. Kamu. Kau bilang aku bukan anak kandung ibuku? Orang dalam potret ini adalah ibumu yang sebenarnya. Apa? Yanyan. Di bahumu. Apakah ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu merah? Bagaimana kau tahu? Karena itu tanda lahir putriku. Sama persis denganku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Orang kampung ini, bagaimana bisa? Ibuku. Tante, katakan ini tidak benar. Ini tidak benar. Tanda lahir di tubuh Yanyan bukanlah rahasia. Dan kamu tadi, ketika berlari masuk, bukankah juga melihat tanda lahir di tubuhnya? Ja? Aku mengenalmu, kamu adalah Penguo Pribadi Boss Jiang. Selama ini, kamu tidak menyadarinya. Kenapa sekarang, tiba-tiba mengatakannya? Apakah Li Xiuning yang menyuruhmu melakukan ini? Apa yang dia berikan padamu? Tidak, sama sekali tidak. Aku karena mencari ibu kandung Nona yang mengalami kecelakaan. Kehilangan ingatan, aku juga baru saja pulih ingatanku. Baru langsung melapor ke direktur. Kalian sudah berkomplot sejak lama. Bagaimana mungkin mengaku, ayah? Ini pasti salah, dia tidak mungkin ibuku. Benar, Kak Ipar, pengawal ini. Selama ini tidak ingat, kenapa dia datang. Tiba-tiba ingat, mana ada kebetulan seperti ini. Xiuning, kamu ingat? Kejadian 20 tahun lalu? Aku ingat. Saat itu, ketika aku dikejar-kejar. Tidak sambil jatuh ke jurang. Di kepalaku,
Masih ada bekas luka terbentur. Jika bukan karena kamu, aku sudah mati. Apalagi mendirikan kerajaan bisnis keluarga Jiang. Tidak disangka selama 20 tahun. Kamu ternyata secara kebetulan menyelamatkanku 2 kali. Aku benar-benar minta maaf padamu. Kedua kalinya kamu menyelamatkanku, aku malah tidak mengenalimu. Mungkin ini memang takdir. Yuan Yo, percayalah padaku, aku tidak mungkin menyakiti anak kandungku sendiri. Orang yang benar-benar menyakiti Yan Yang harus ditemukan dan dihukum berat. Baik, aku tidak akan mentolerir. Bawa orang yang menyakiti Yan Yan masuk. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Katakan, siapa yang menyuruhmu? Aku. Apakah aku harus membawamu ke polisi baru kamu jujur? Itu Tang Menshu yang menyuruhku. Mereka menyuruhku menunggu di dalam kamar. Bilang, kalau ada wanita masuk, suruh aku melecehkannya. Aku juga tidak tahu kalau yang datang adalah putri keluarga Anda. Kamu ngomong apa sih? Kamu. Lakukan hal seperti ini? Aku tidak ngomong sembarangan. Aku takut mereka tidak bayar setelahnya. Aku diam-diam merekam suara mereka. Kamu tunggu di sini. Nanti, siapapun yang masuk, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kalau gitu, bayarannya? Kalau kamu kerjakan dengan baik, bayarannya tidak akan kurang. Aku percaya sekali padamu. Kapan aku menyuruhmu melakukan hal seperti ini? Kakak ipar. Kakak ipar, apa yang dia lakukan? Aku benar-benar tidak tahu. Coba pikir, Yan Yan adalah keponakanku sendiri. Mana mungkin aku menyakitinya? Lagi pula, dia adalah anak yang paling berharga bagi kakakku. Aku sudah mengikutimu bertahun-tahun. Kamu harus percaya padaku. Benar. Dia tidak mungkin menyakiti Yan Yang. Lihat, dia bilang aku tidak akan menyakiti Yan Yan. Karena orang yang sebenarnya ingin kamu sakiti adalah aku. Li Xiuning, aku kira kamu orang baik, ternyata kamu jahat sekali. Diam. Apa yang kamu lakukan, kamu sendiri tahu. Menyakiti tunanganku, menyakiti anak di kandungannya. Kakakmu begitu baik, kok bisa punya adik seperti kamu? Xiuning, menurutmu bagaimana harus menanganinya? Kami orang desa tidak mengerti teori besar. Kami hanya tahu, ular berbisa tidak akan berhenti menggigit hanya karena kamu baik padanya. Bawa dia ke kantor polisi. Baik. Kakak ipar, aku mohon. Aku sudah di sampingmu bertahun-tahun. Aku seperti apa, kamu tidak tahu. Justru aku terlalu tahu. Dulu aku pura-pura tidak tahu demi menghormati kakakmu. Aku tidak mempermasalahkannya. Lihat sekarang, apa yang kamu lakukan? Bawa dia pergi. Jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Jiang lagi. Yan Yan, tolong aku, mohonkan ampun pada kakak ipar. Bibi, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Aku sangat percaya padamu. Bertahun-tahun, aku menganggapmu pengganti Boko. Tak disangka, kamu membuatku sangat jijik. Kalian menyalahkanku. Kalian malah menyalahkanku karena wanita tua desa ini. Orang rendahan seperti dia, berani-beraninya menyaingi aku? Selama bertahun-tahun, aku selalu ada di sampingmu, membantu merawat Yan Yan. Tapi sejak ada perempuan jalang ini, kau langsung menendangku pergi. Sekarang bahkan Yan Yan juga membenciku karena dia. Mereka membencimu karena niatmu tidak baik. Niatku tidak baik? Apakah niatmu lebih baik? Berani kau bilang kau tidak ingin menguasai harta keluarga Jiang? Tidak mengincar posisi paling terhormat keluarga Jiang Yongzheng? Tidak semua orang serakah sepertimu. Apa yang kau alami hari ini adalah balasan yang pantas. Balasan yang pantas? Kenapa? Kalian semua bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, sementara aku harus menerima balasan? Hahaha. Kenapa? Kenapa kau bisa menjadi istri orang terkaya? Kenapa dia bisa menikahimu? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Gila. Keluarkan dia. Li Xiuning, sampai mati aku tidak akan melepaskanmu. Ibu, aku sudah berbuat salah.
Bisakah ibu memaafkanku? Apakah ibu masih marah padaku? Aku tahu salah. Semua ini salahku. Apa yang kau lakukan? Jangan seperti ini. Ibu, ini aku tidak bisa membedakan orang baik dan jahat. Jika ibu tidak memaafkanku, aku tidak akan berhenti. Semua ini salahku. Kau hentikan. Jiang Yanyan. Ibumu butuh istirahat. Apalagi yang kau lakukan? Ayah. Aku hanya ingin ibu memaafkanku. Aku terlalu mudah diprovokasi orang jahat. Aku bahkan hampir menyakiti ibu dan adik. Aku sangat menyesal. Bahkan jika kau minta maaf, harus dengan cara yang ekstrim seperti ini? Aku yang terlalu memanjakmu. Diam saja apa? Cepat pulang dan introspeksi diri. Jika tidak tuntas, jangan keluar rumah. Jah. Aku segera pulang. Si Yuning. Yan terlalu kumanjakan. Sampai melakukan kesalahan seperti ini. Jika hatimu sakit, tidak ingin memaafkannya, aku akan melarangnya mengganggumu. Aku tidak tahu. Lebih dari 20 tahun. Aku memikirkannya setiap hari. Aku selalu berharap bisa bertemu dengannya lebih cepat. Tapi, sekarang aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana aku harus memaafkannya? Jangan memaksakan dirimu. Sebenarnya, menurutku kamu harus lebih banyak meluangkan waktu. Untuk kariermu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku bekerja keras karena hidupku, hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Jika aku sibuk setiap hari sampai tidak punya waktu untuk menemani istriku. Apa artinya semua yang kulakukan ini? Sayangnya, aku tidak bisa membantumu sama sekali. Siapa bilang? Kamu tidak hanya menyelamatkanku 2 kali, tapi juga memberikanku seorang penerus masa depan. Aku punya harapan yang lebih besar untuk anak ini. Kita harus mendidiknya dengan baik di masa depan. Yang paling penting, dia harus mengerti benar dan salah. Kamu benar. Sebentar lagi aku akan menemanimu berdoa di kuil Tianyo. Semoga semuanya berjalan lancar untuk kita selanjutnya. Boss Chinag. Si Yuning, aku ada urusan yang harus kuselesaikan. Tunggu aku di rumah. Baik, Boss Chinag. Dia menjauh daripada Amerika. Tidak lama setelah turun dari pesawat, dia naik. Penerbangan kembali ke Rongcheng. Dia melakukan ini, pasti sudah direncanakan. Bersiaplah, segera adakan rapat online. Bersiap lebih awal untuk berjaga-jaga. Ya. Yuan Yo. San Haoyang, kenapa kamu? Ibu, kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Hari ini, ayah dan ibu datang ke kuil untuk berdoa. Mereka pasti lelah mendaki gunung. Semoga mereka menyukai makanan kecil yang kubuat. San Haoyang, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Lepaskan aku sekarang. Lepaskan aku. Jangan tegang. Aku hanya ingin mengobrol sedikit denganmu. Sejak hari kita memutuskan hubungan ibu dan anak, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan denganmu. Kamu bukan lagi anakku, jadi kamu tidak berhak mewarisi bisnis keluarga Jiang. Berhenti. Kamu mengkiliki buku. Kamu siapa? Berani mengacaukan rencanaku? Percaya tidak, aku bisa membunuhmu. Buta matamu, tidak kenal nona ini? Aku beritahu kamu. Ayahku adalah orang terkaya di Rongcheng. Jiang Yuanyo, kalau dia tahu kamu menculik ibuku, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Yan, kenapa kamu datang? Ibu, jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu adalah adikku yang hilang waktu kecil? Jangan asal mengaku-ngaku. Yan, bagaimana kabarmu? Cepat sadar. Yan. Ibu, ada yang terluka? Kepala masih sakit. Ibu, aku tidak apa-apa. Sebelumnya Yan salah. Selama sebulan ini, aku sudah introspeksi diri. Aku akan selalu mendengarkanmu mulai sekarang. Maafkan Janjan, Ja?
bocah bodoh. Aku sudah lama memaafkanmu. Aku hanya bingung bagaimana harus berinteraksi denganmu. Ibu, Ah, kalian berdua, jangan bermain drama ibu dan anak lagi. Bos Jiang, perusahaan sekarang. Semua normal. Di pihak Jiang Wanqiao. Sekarang tidak ada tindakan apapun. Dengan gaya kerja kakakku, pasti akan ada tindakan. Tapi kali ini terlalu tenang, pasti ada yang tidak beres. Bos Jiang tidak baik. Naonya. Nyonya hilang. Sial, si Uning. Cepat periksa rekaman CCTV. Ja. Sang Haoyang, kamu gila? Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja ingin menjadi anak orang kaya super. ha, kamu pantas? Lebih baik kamu segera melepaskan kami. Lepaskan kami. Diam semua. Parenti. Tangkap dia. Ja. Ayah datang menyelamatkan kita. Ayah, Yuan Yo. Sudah tidak apa-apa. San Haoyang. Terakhir kali si Uning yang memohon untukmu. Aku baru saja melepaskanmu. Hari ini kau balas budi dengan kejahatan, bahkan mau membunuh ibumu sendiri. Dan adikmu, kau benar-benar gila. Bawa dia ke kantor polisi, biar dia menerima hukuman yang pantas. Hei, Bos Jiang, aku juga anakmu. Aku tidak punya anak yang tidak tahu berterima kasih sepertimu, bawa dia pergi. Aku lihat. Hari ini, kalian semua tidak akan bisa pergi. Paman, Paman tolong aku. Berani menangkapku? Kau tahu aku siapa? Aku adalah putra mahkota grup Jiang, HMPH. Kamu siapa? Berani menghalangiku? Kenapa kau di sini? Adik, bukankah kau sudah tahu aku kembali? Apa yang mengejutkan dari ini? Kau di sini ngapain? Wah adikku, selama bertahun-tahun. Apa yang ingin kulakukan? Kau masih tidak tahu? Hari ini, aku akan mengambil kembali grup Jiang yang seharusnya menjadi milikku. Berdasarkan apa kau bilang grup Jiang adalah milikmu? HMPH, karena hari ini kau tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Suruh dia berhenti, kalau terus begini bisa mati. Kalau sampai adik ipar terluka, bagaimana ini bisa terjadi? Asisten Song, berhenti. Ongkat. Halo. Apa katamu? Dari situasinya, biar aku tebak apa yang sebenarnya terjadi. Kau dikeluarkan dari dewan direksi, kan? Kau yang melakukannya? Wah. Kalau tidak, untuk apa aku kembali? Hah? Kau pasti penasaran. Tadi kau jelas mengadakan rapat darurat online, tapi kenapa tidak ada kabar? Sama sekali? Hah? Kenapa? Itu karena mereka semua sudah kukendalikan, termasuk orang yang kau kirim untuk memata-matiku. Ini Bos Yani akan mengadakan rapat video untuk kita. Kalian ngapain? Kalau kalian masih ingin tetap di grup Jiang, maka lakukan apa yang kukatakan. Masih ada yang lebih seru. Kau tahu kenapa? Itu karena yang selama ini mendukungmu. 3 pemegang saham besar itu sekarang mendukung saya. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Ini berkat tunanganmu. Kalau bukan karena kamu yang bersikeras menikahi wanita desa ini, wanita ini bahkan menunjuk anak dalam kandungannya sebagai ahli waris baru. Keberuntungan seperti ini, mana mungkin jatuh ke saya? Hahaha. Yuan Yo, maaf, aku yang menyeretmu ke masalah ini. Aku tidak akan menikah. Rongcheng bukan tempat yang seharusnya aku tinggali. Beritahu 3 pemegang saham itu, aku akan kembali ke desa. Aku tidak akan menemuimu lagi. Aku akan fokus bertani di desa dan merawat anak kita dengan baik. Asalkan aku pergi, mereka pasti akan mendukungmu lagi. Ibu, kalau kamu kembali ke desa, aku akan ikut. Selama bertahun-tahun.
Aku tidak merasakan kasih sayang ibu. Akhirnya menemukanmu, kemanapun kamu pergi. Aku akan tetap di sampingmu. Yan Yan. Kalian saja yang kembali, aku tidak mau kembali ke tempat yang miskin dan kumuh itu. Kalau kalian pergi, aku satu-satunya ahli waris grup Jiang. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Kamu pikir kamu siapa? Paman. Kamu berjanji padaku, asalkan aku membantumu. Kamu akan menjadi ahli waris. Kamu bodoh ya? Hahaha. Orang yang tidak jelas asalnya, mau mewarisi Aset keluarga Jiang yang bernilai miliaran? Siapa yang memberimu keberanian? Di keluarga Jiang, kamu hanya pria tampan. Jiang Yuan Xiao, kamu jahat. Kamu yang menyuruhku menculik Li Xiuning. Kamu bilang begitu. Kenapa kamu tidak menepati janji? Awalnya kamu yang mendatangiku. Kamu dengga. Ada orang yang menepati janji pada binatang? Bawa dia pergi. Ikat dia di sebuah gua, biarkan dia tenang. Hidup di sana. Ibu, aku tahu salah. Tolong aku, Ibu. Ayah, aku benar-benar tahu salah. Tolong aku, Ayah. Ibu, aku tahu salah. Tolong aku, Ibu. Ayah, aku benar-benar tahu salah. Tolong aku, Ayah. Sekarang tahu salah. Apa gunanya? Kamu. Xiuning, kamu dan Yan Yan. Tak perlu kemana-mana, kita berempat akan selalu bersama-selamanya. Haha, pegaslah. Kalau begitu, kalian berempat pasrah saja. Kembali ke desa untuk bertani. Bagaimana? Kalau begitu, aku bisa membiarkan kalian. Setuju? Ayah, Ya, meine Mär. ibumu mana? Ibuku. Di sini. Ibu, pelan-pelan. Bos Jinak. Siang ini ada rapat pemegang saham, mohon kembali ke Rongcheng. Xiuning, hari ini kalian mau ikut aku kembali ke Rongcheng? Aku sudah terbiasa tinggal di sini. Lagi pula, hidup di desa ini membuatku merasa sangat santai. Ayah, ibu suka udara segar. Dan bau tanah yang bersih. Karena kamu sudah berjanji padanya. Untuk tinggal di sini dengan tenang, serahkan saja padaku. Aku pasti akan merawat ibu dan adik dengan baik. Ayah, tenang saja. Lagi pula, kamu sudah memesan khusus. Baju hamil untuk ibu, lengkap dengan sistem alarm otomatis. Bahkan jika ibu dalam bahaya, akan langsung dikirim ke ponselmu. Jangan khawatir. Anak perempuan sudah dewasa. Hahaha. Aku serahkan padamu. Ja, Pergilah. Pemandangan indah. jangan mendekat. Ah, Jiang Yuan Kiao. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu dikurung? aku ditangkap? Jiang Yuan Zhao. Tanda tangani perjanjian pengalihan harta ini. Aku akan biarkan kalian berempat tinggal di sini untuk bertani. Yang sebenarnya harus pergi Adalah kamu. Ini pemberitahuan pemberhentian jabatan. Kamu sudah dikeluarkan dari Dewan Direksi. Tidak mungkin. Bukankah kita sudah mencapai kesepakatan? Untuk memecat Jiang Yuanyo? Kenapa yang dipecat justru aku? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Jiang Yuan Kiao, kau terlalu naif. Siapa tiga pemegang saham besar itu? Mereka semua mengikuti grup Jiang. Mereka telah melalui badai besar. Meski tidak setuju, aku menikahi Xiuning. Tapi mereka takkan mudah menyerahkan grup ini ke tangan orang jahat sepertimu yang tega menyakiti saudara sendiri. Jadi, apa sebenarnya Yang membuat kalian memihak Jiang Yuanyo? Awalnya, kami juga tak ingin melihat Yuanyo menikahi wanita desa. Kami juga ingin bekerja sama denganmu. Tapi pengalaman hidup kami luas. Jadi kami tidak langsung memutuskan.
Kami mengirim orang untuk menyelidiki kalian berdua, termasuk Lis Yuning. Apa? Kalian mengirim orang untuk menyelidikiku? Benar. Hasil penyelidikan di luar dugaan kami. Lis Yuning, meski berasal dari desa, tapi seperti yang dikatakan Yuanyo, dia sederhana dan baik hati, layak menjadi pendamping yang baik. Meski pendidikannya tidak setinggi kalian, tapi dia paham cara hidup nenek moyang. Dia tahu cara bergaul dan menangani masalah dengan adil. Dibandingkan kalian yang berpendidikan tinggi, tapi tak punya moral, dia jauh lebih baik. Dia lebih baik dariku. Kau pikir kau orang baik? Memanfaatkan jabatan untuk korupsi, itu sudah biasa. Tapi kami juga menemukan bukti bahwa 20 tahun lalu dan beberapa bulan lalu, kau yang menyuruh orang untuk membunuh adikmu. Dan 2 kali menyelamatkan Yuanyo. Juga Lis Yuning. Menurutmu, siapa yang harus kami pilih? Aku. Kakakku sekarang sudah tak berdaya. Kalian masih mau mengikutinya dan berbuat jahat? Kalian orang-orang tak berguna. Tangkap Jiang Yuan Xiao. Proses sesuai hukum. Tidak, aku tidak terima. Jiang Yuan Xiao, Lis Yuning. Aku akan kembali mencarimu. Aku tidak terima. Aduh, aku ditangkap. Yan, dia sepertinya tidak normal. Jangan terlalu memicunya dulu. Aku juga melihatnya. Aku di kamar kecil itu, kasihan sekali, sangat membosankan. Mereka semua tidak mau bermain denganku. Mereka menyuntikku dan memberiku obat. Aku sangat membenci mereka. Lebih baik kalian main bersamaku, ya? Kita main petak umpet. Aku yang jadi bos, kalian yang jadi penjahat. Kalau kalian tertangkap olehku, aku akan menghukum mati kalian. Setuju? Yan, lari cepat. Lari. Tidak baik, si Yuning dalam masalah, cepat kembali. Ja. Lari. Aduh, Ibu. Bagaimana? Ibu, apakah mau melahirkan? perutku sangat sakit. Si Yuning. Oh ya, Ini, ibu mau melahirkan. Aduh, salah, aku salah. cepat, bawa si Yuning ke rumah sakit. Ya, aku tidak akan berbuat jahat lagi. Cepat si Yuning. Cepat, jangan tidur, kita sudah sampai rumah sakit. Bos Jinag, kami sudah menyiapkan tim medis paling profesional dan terbaik di seluruh kota Rong. Kami pasti akan menjamin keselamatan istri bos dan anaknya. Anda tenang saja. Baik, Oh, Bos Jinag. Yang Manjau sudah sesuai dengan keinginan Anda. Dikirim ke rumah sakit jiwa di Loteril, mulai sekarang. Dia tidak akan sekolah lagi untuk menyakiti orang. baik. Wah, sudah lama sekali kenapa belum keluar juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Ibu dan bayi selamat. Si Yuning, kamu sudah bekerja keras. Biar aku lihat. Baik. Aduh. Selamat untuk ayah dan ibu, Yanyan sekarang punya adik. Keluarga kami berempat akhirnya bisa hidup damai bersama.